warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat, wabil khusus seluruh jajaran takmir mushola Babus Salam, terkhusus Bapak Solihin. Gak nyongko-nyongko ternyata wong MUI. Perlu belajar kula niki berarti. Terkhusus juga guru kita bersama Al-Ustadz Al-Habib Hadi bin Sekaf As-Sekaf, semoga beliau dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat, dapat selalu membimbing kita, mengarahkan kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang hadir di malam yang penuh barokah ini selain dapat hujan air, dapat hujan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah sampai di dalam pembahasan faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu wa la yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi wala yajburuhu damun wala ghairuh. Wa thalathatun minal arkani la tafutuhu madama hayyan wa hiya tawafu was-sa'yu wal halqu. Setelah kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang rukun-rukunnya haji sudah, kewajiban-kewajiban haji sudah, kemudian menyinggung sedikit daripada sunnah-sunnahnya haji. Beliau melanjutkan di sini dengan pernyataan siapa yang meninggalkan satu saja daripada rukunnya haji maka tidak sah hajinya. Sebagaimana sudah kita bahas bahwa rukun itu adalah salah satu yang menjadi aturan untuk mengesahkan hajinya. Beda dengan kewajiban nanti. Kalau kewajiban nggak ada hubungan dengan sahnya haji, tapi kalau rukun berhubungan dengan sahnya haji. Ketinggalan satu rukun maka hajinya belum sah, kecuali kalau ketinggalan wukuf, karena wukuf ini beda. Wukuf ini waktunya terbatas. Dalam rukunnya haji hanya wukuf yang waktunya terbatas, karena waktunya wukuf itu dari tergelincirnya matahari di tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar shadiq di tanggal 10 Dzulhijjah. Bisa jadi orang ketinggalan. Adapun selainnya seperti tawaf, sa'i, atau yang ketiga kemudian potong atau gundul, itu waktunya nggak ada batas. Disebutkan salah satu minal arkan la tafutuhu mada mahayan. Ada 3 rukun yang tidak akan bisa terlepas dari dia. Misalnya mulai mari wukuf mulai balik maneng boleh,
nggak masalah, karena waktunya nggak ada batas. Sampai kapan? Selama dia masih hidup, dia bisa menjalankan tawaf, sa'i, dan halak atau taksir, gundul atau motong 3 rambut minimal. Lah, cuman menunda dari waktu yang ditentukan, yang afdal ataupun yang diajarkan, itu seperti menunda tawaf sampai hari raya Idul Adha, berlalu hari raya Idul Adha, itu makruh. Lebih makruh lagi kalau sampai melewati hari tasyrik. Kemudian lebih makruh lagi kalau sampai wis keluar dari Mekah balik lagi, itu lebih makruh lagi. Tapi nggak ada masalah. Sa'i, ya sa'i itu kan waktunya setelah tawaf. Otomatis kalau dia saat tawaf kudum nggak sa'i, ya setelah tawaf itu ifadah harus sa'i. Adapun gondol nggak harus di sana. Wis tawaf, wis sa'i kali gondole mulai. Gondole omah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak harus di sana sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Idah. Lah, orang yang ketinggalan Arafah gimana? Waktunya wukuf nggak nututi, entah karena sakit, ada uzur, nggak ada uzur, nggak ada urusan. Ketinggalan wukuf gimana? Maka dia harus tahallul daripada ihramnya. Gimana tahallulnya? Tahallulnya itu dengan tawaf, sa'i, dan halak. Jadi ninggalkan wukuf, maka dia harus melakukan tawaf, sa'i, dan halak. Setelah itu tahun depan dia harus mengqadha'inya. Tahun depan harus mengqadha'inya, dan ada kewajiban di tahun yang akan datang itu dia harus mengeluarkan dam yang diwajibkan seperti orang yang haji tamattu. Kalau nggak mungkin bagi dia tawaf karena mungkin sakit parah, dia harus dipulangkan. Ya apa wis kate wukuf gak dadi wukuf, dia sudah ihram. Mau tawaf nggak memungkinkan, sa'i nggak memungkinkan, maka dikatakan tsumma illam yumkinhu an yatahallala bi amali umrah tahallala bima marra fil ihsar. Maka gantinya seperti tahallul untuk ihsar, orang yang ditahan untuk melakukan amal haji. Wis niat tapi gak boleh masuk Mekah. Seperti kejadian kemarin, wis berangkat ke Indonesia, wis tutuk Jeddah, ono sing wis di Yalamlam diumumno langsung wis niat ihram tutuk Jeddah gak oleh mlebu. Ini kan ihsar namanya, dibatasi, ya dihalangi untuk masuk. Maka dia harus tahallul daripada niatnya. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan menyembelih apa yang menjadi sah ketika korban. Jadi yang disembelih di korban apa? Ya kalau bahasanya itu gampangannya lek gibas umur setahun atau 6 bulan ke atas sudah powel. Kalau kacang atau kambing Jawa atau etawa ya harus 2 tahun ke atas. Itu yang sah. Kemudian setelah itu gundul atau potong lah, potong nggak harus gundul. Dan berbarengan dengan keduanya, saat nyembelih dan saat gundul itu niat tahallul. Nah, niat tahallul. Jadi kalau ketinggalan wukuf di Arafah, maka tahallul pertama dia harus melakukan tawaf, sa'i, halak. Tahun depan harus qadha, langsung tahun depan ya. Kemudian setelah itu di tahun depan itu saat melakukan harus mengeluarkan damnya dam tamattu. Kemudian kalau memang nggak mampu, nggak memungkinkan untuk melakukan itu, maka hanya menyembelih saat itu dan potong atau gundul bersamaan dengan niat tahallul. Kalau misal belum selesai daripada ihramnya, bahkan wis kari potong itu sedo, ya apa? Ya wis
dia harus digantikan oleh anaknya dari harta warisnya untuk melakukan haji. Kari potong itu wis iki wis sak kethok siji, kari keloro kari ketelu sah wisan mati. Nah, oleh terus diketok cesa gak boleh. Maka dari harta warisnya digantikan di tahun yang akan datang atau seterusnya. Itu kalau memang bisa langsung. Kalau nggak bisa, kalau ada harta warisnya, kalau nggak ada ya wis sudah. Adapun si mayit maka harus diperlakukan dalam jenazahnya seperti orang yang berihram karena dia belum selesai daripada ihramnya. Diperlakukan seperti orang yang berihram. Kalau laki-laki nggak boleh ditutup kepalanya, kalau perempuan tidak boleh ditutup wajahnya. Nah, ini daripada rukun-rukun haji, ketika ada satu yang ditinggalkan maka hajinya nggak sah. Kalau wukuf seperti perincian tadi, meninggalkan tawaf belum sah hajinya, pulang nggak apa-apa, tapi makruh. Balik lagi nanti harus tawaf ifadah untuk haji. Ini daripada masalah meninggalkan rukun haji. Wa man taraka syai'an minal wajibat, adapun kalau meninggalkan daripada kewajiban, sahha hajjuhu, maka hajinya tetap sah. Ninggalkan mabit di Musdalifah, nginep di Musdalifah, ninggalkan mabit di Mina, ninggalkan romyu jumratil aqobah, ninggalkan romyu jimarit salas, ya, sugro, wusta, kubro, ditinggal, mau wis gak ngelakoni, gimana? Maka sah hajinya, nggak ada masalah. Tapi lazimahu damun, wajib mengeluarkan dam, ya, diganti kewajiban itu dengan kewajiban dam. Dosa apa enggak? Wa alaihi ismun illam yudhar, dosa kalau dia meninggalkannya nggak ada alasan yang ditolerir oleh syariah. Kalau ada alasannya nggak dosa, cuman nggak semua ya, nggak semua. Seperti mabit di Musdalifah atau Mina, meninggalkannya mabitnya ya, mabit di Musdalifah dan mabit di Mina ditinggalkan, itu nggak kena dam, ya, nggak kena dam. Cuma masalah dosanya kalau dengan uzur, meninggalkan mabit di Mina, meninggalkan mabit di Musdalifah, kalau ada uzur yang ditolerir oleh syariat, itu tidak kena dam. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bandani di dalam kitabnya Bahjatul Wasail. Naam mabitu Musdalifah wa Mina lada mafitarkihi bi'udrin. Nah, seperti gambarannya gimana? Dia mendatangi Arafah malam hari raya, kan mulainya dari tergelincir matahari tanggal 9. Dia baru bisa berangkat malamnya, karena ngejar di Arafah nggak nututi mabit di Musdalifah, nggak nututi mabit di Musdalifah, karena mabit di Musdalifah itu adalah Lailatul Nahar, di malam hari raya Idul Adha, mabit di Musdalifah nggak nututi. Gimana? Ya sudah, dia nggak kena dam. Kenapa? Dia meninggalkan mabit di Musdalifah karena ngejar wukuf di Arafah yang rukun. Ini meninggalkan kewajiban. Jadi dia nggak dosa, dia dosa kalau dia meninggalkannya tanpa uzur. Kalau ada uzur nggak dosa. Adapun kewajiban dam, semua kewajiban dam kecuali mabit di Mina dan di Musdalifah ketika dia meninggalkannya karena uzur. Wa man taraka syai'an minas sunan fala syai'a alaihi. Adapun ketika meninggalkan kesunahan-kesunahan yang ada di dalam haji atau umroh, maka tidak ada kewajiban apapun yang harus dia lakukan. Cuman ada yang mengatakan sunnah mengeluarkan dam, meninggalkan sunnah yang ada di dalam haji atau umroh, maka disunahkan mengeluarkan dam. Walakin tafutuhul fadilah, akan tetapi kalau meninggalkan sunnah-sunnah ya eman kehilangan anjuran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Idah.
dalam kitab Al-Idhah. Nah, kalau bukan di sana aja, bukan dalam keadaan ihram aja, kita ninggalkan sunnah itu sayang, eman. Contoh, Jumatan berangkat nang masjid, tutup masjid, nggak tahiyatul masjid langsung lungguh, eman apa mboten? Eman. Wis mlebu masjid gak tahiyatul masjid, gak niat iktikaf, eman apa mboten? Eman. Padahal ya gak pegel mek nawaitul iktikaf fi hadzal masjid madum tufi, ngono tok. Wis itu pahala, dapat pahala yang sangat banyak. Ditinggal ya eman, apalagi di tempat yang mulia, di Mekah, di Masjidil Haram, meninggalkan kesunahan yang ada di dalam haji ataupun umroh, ya sangat-sangat disayangkan. Pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama di sana, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan, ya sayang. Ya kalau kita di sini aja meninggalkan sunnah sayang, apalagi kalau di tempat yang lebih mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita haji ataupun umroh dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo.